Jadi kalau kita percaya bahwa itu baik, kita akan memperjuangkan yang baik itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Kalau kita menghindar karena kita merasa tidak baik, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita bertindak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita positif, optimis, kita akan semangat. Kita pesimis, kita negatif, kita akan loyo. Ya, kita akan menjadi seperti yang apa yang kita lihat. Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Biarlah kami hari ini boleh belajar dari apa yang telah Kau berikan pada kami melalui firman-Mu, supaya firman itu boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah hidup, dan itu membawa kehidupan pada setiap daripada kami yang melakukannya dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap daripada kami. Biarlah Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini bicara mengenai penglihatan. Ya, penglihatan itu penting saudaraku. Karena apa yang kita lihat itu menentukan apa yang kita respon dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat contoh daripada satu peristiwa yang ada dalam Alkitab ya, di mana pada waktu itu Musa mengirim 12 pengintai. Nah, 12 pengintai ini satu orang dari setiap suku dari bangsa Israel. Kita semua tahu bahwa saat itu adalah mereka di mana mereka itu sudah ditunjukkan Tuhan bahwa ada tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan ya, yaitu tanah Kanaan untuk menjadi tanah perjanjian. Tetapi sebelum mereka masuk ke tempat itu, maka Musa disuruh Tuhan untuk mengirim 12 pengintai supaya apa? Dengan adanya informasi hasil pengintaian dari 12 orang itu, maka seluruh bangsa Israel dapat diyakinkan bahwa tanah perjanjian Kanaan itu adalah tanah yang sangat luar biasa. Tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk ditempati oleh bangsa Israel. Kita semua tahu bahwa bangsa Israel backgroundnya adalah sama, yaitu mereka sebelum keluar dari tanah Mesir, mereka adalah budak yang diperbudak di tanah Mesir sudah sekian ratus tahun. Dan ya tentunya kita semua tahu background budak adalah background yang mungkin tidak terlalu positif ya. Tetapi ketika mereka dibawa keluar, dibebaskan oleh Tuhan, mereka selalu dituntun, mereka selalu dibantu, mereka selalu diberkati. Bahkan kita tahu bahwa pada pagi hari, siang hari ada tiang awan yang menutupi mereka, perjalanan mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Pada malam hari ada tiang api yang menghangatkan mereka dan memberikan penerangan di padang gurun. Jadi penyertaan Tuhan luar biasa atas kehidupan mereka. Kita mau lihat dulu di Bilangan 13 ayat 32b sampai 33. Dikatakan, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, ini satu dari kesimpulan dari pengintai itu terhadap apa yang mereka intip. Nah, jelas kita lihat bahwa kesimpulan ini tidak terlalu positif ya, bahkan cenderung over pesimistik. Kenapa saya katakan over pesimistik? Mereka ngomong, loh di sana tuh loh orang yang menempati itu raksasa. Bahkan dibandingkan dengan diri mereka, kami itu seperti belalang. Saudara tahu belalang? Belalang itu paling besar ya segini lah, yang besar sekali ya, biasanya kecil-kecil. Anggaplah yang besar sekali segini. Lah seginilah, kita ini seginilah. Kalau mereka membandingkan segini dengan belalang segini, berarti apa? Mereka tuh over pesimistik. Ibaratnya orang itu sudah sangat ketakutan ya. Di ayat berikutnya dikatakan dari pengintai yang lainnya. Jadi yang tadi itu
hasil ulasan dari 10 orang pengintai, total 12. Yang 2 orang pengintai ya, Joshua dan Kaleb tuh ngomongnya lain. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, kalau kita lihat dari 2 kesimpulan ini, orang yang dikirim itu 12 ya. 10 mengatakan hal yang pesimis, tetapi 2 orang Kaleb dan Joshua mengatakan hal yang optimis. Mereka mengintai tempat yang sama, melihat tempat yang sama. Apa yang mereka lihat melalui mata penglihatan mereka sama. Tapi ketika mata penglihatan itu memasukkan data dari apa yang mereka lihat ke dalam diri mereka, ke dalam pikiran mereka, dan pikiran mereka, diri mereka itu memproses penglihatan itu dan mengeluarkan jawaban. Sama seperti gini. Jadi penting sekali apa yang kita lihat ketika kita memasukkan ke dalam diri kita. Sama seperti kita memasukkan data ke dalam komputer. Data itu mungkin angkanya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita masukkan angka yang sama, tetapi karena program yang ada di komputer itu tidak sama, otomatis ketika kita memproses, maka yang keluar hasilnya tidak sama. Demikian pula yang terjadi pada waktu itu ketika mereka mengintai tanah Kanaan. 10 orang mengeluarkan outcome yang negatif atau pesimis, tetapi 2 orang mengeluarkan output yang positif atau optimis ya. Kenapa itu bisa begitu? Karena mereka cara memprosesnya tidak sama. Nah, ini yang kita mau pelajari. Bagaimana kita melihat sesuatu, dan setelah kita melihat, maka kita akan memproses dengan cara yang positif. Nah, kita semua tahu dari peristiwa itu bahwa 10 pengintai yang mengeluarkan outcome yang negatif, mereka semua itu tidak masuk. Bahkan Tuhan sedemikian marahnya kepada mereka. Dan Tuhan mengatakan, tidak ada satupun dari kamu kecuali Kaleb dan Joshua yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi mereka itu yang keluar dari Mesir, mereka itu semua dibikin Tuhan muter-muter sampai mereka semua mati di padang gurun, kecuali Kaleb dan Joshua. Karena apa? Karena Tuhan marah. Karena apa? Karena mereka percaya kepada sesuatu yang pesimis, sesuatu yang negatif. Jadi penting sekali saudara, bahwa kita belajar untuk melihat sesuatu dan memprosesnya dengan cara yang Tuhan mau. Karena cara yang Tuhan mau itu akan membuat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat perbedaan antara kita, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dikasih Tuhan, dengan mereka yang melihat segala sesuatu dan memprosesnya dengan cara yang seperti 10 pengintai itu, cara yang pesimis atau negatif. Apa yang membuat perbedaan? Karena apa yang dilihat setiap orang akan mempengaruhi iman dan cara menyikapi suatu keadaan. Di 2 Korintus 5:7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, pistis atau iman, karena beriman, bukan karena melihat. Jadi katakan hidup itu berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat secara mata jasmani. Kadang mata jasmani kita ini kita tidak bisa percaya. Seperti saya memberikan contoh, kalau seseorang mengatakan kita itu matahari itu terbit dari arah timur, ya tentunya faktanya memang ketika kita melihat ke timur pada pagi hari kita melihat matahari, tapi sebetulnya yang muter bukan mataharinya. Kalau kita ngomong matahari yang terbit berarti matahari yang jalan. Sebetulnya enggak, sebetulnya bumi ini yang mengitari matahari, sehingga apa? Setiap pagi kita bisa melihat matahari di timur. Setiap sore menjelang senja malam kita melihat matahari di barat atau kita katakan sunset. Nah, itu bukan mataharinya yang muter, tetapi buminya muter. Tetapi mata jasmani kita itu membohongi kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau 2 pengintai, Kaleb dan Joshua, bisa mengeluarkan
hasil pengintaian yang positif. Karena apa? Karena iman mereka, karena percaya mereka, karena mereka merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, karena mereka tahu dan percaya bahwa Tuhan akan selalu membuat mereka berhasil. Tidak peduli seberapa besar pun raksasa yang dihadapin di tanah Kanaan, tetapi itu ketika Tuhan menyertai mereka, tidak ada hal yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi rencana Tuhan dinyatakan atas kehidupan saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan adalah apa? Kita meresponi dengan iman. Dengan iman percaya, maka Tuhan akan membawa kita melewati semua kehidupan yang mungkin kadang-kadang mengalami gelombang, mengalami badai. Kadang kita naik di atas puncak gunung, kadang kita menuruni lembah gunung, kadang kita berada di lereng gunung. Dan itu semua ketika Tuhan menyertai kita, maka hidup kita akan selalu dibuat berhasil. Dikatakan apa yang dilihat setiap orang relatif berbeda tergantung iman dan sudut pandang dalam menyikapi sebuah keadaan yang ada di depannya. Kita tahu sekarang ini habis pandemi. Saudara jangan salah ya. Kita tahu bahwa setiap gelombang ombak naik pasti ada turunnya. Setiap penderitaan pasti ada selesai. Setiap badai pasti berlalu. Nggak mungkin badai terus menerus. Pandemi selesai menjadi endemi. Endemi sedang berjalan. Semua roda perekonomian, roda kehidupan berputar kembali. Dan semua akan kembali. Mungkin dengan cara yang baru. Mungkin dengan situasi yang baru. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi badai sebagai budak di Mesir. Mereka dikeluarkan, dibebaskan. Mereka berjalan di padang gurun. Ya nak enak ya. Berjalan di padang gurun itu pasti nak enak. Karena panas, karena dingin, karena tidak ada makanan, karena capek dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya selalu memberikan mereka, tidak pernah pakaiannya rusak, tidak pernah sepatunya rusak, kasurnya rusak, dan mereka tidak pernah kekurangan makan. Semua Tuhan sediakan. Kenapa? Karena iman mereka membuat Tuhan memberikan penyertaan perlindungannya. Supplication, misalnya penyediaannya atas kehidupan umat yang dikasihnya. Jadi tergantung kita bagaimana kita melihat sudut pandang kita dalam menyikapi semua keadaan. Sekarang pandemi menjadi endemi sudah sedang berjalan, masuk baru, semua roda perputaran, bahkan bisnis mungkin cara bisnisnya berubah, perekonomian sedang berubah. Kalau kita menyikapi dengan positif program pemerintah, kita menyikapi dengan positif situasi perekonomian, maka kehidupan kita akan menjadi lebih positif. Karena apa? Janji Tuhan adalah ya dan amin. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ketika hidup kita berjalan dengan iman yang dikatakan di Ibrani 11 ayat 1 seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman itu tidak bisa dilihat. Iman itu ada di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Sehingga kita tidak bisa melihat iman, tapi kita bisa melakukan iman itu dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui apa yang kita lihat dan kita proses dalam kehidupan, dan yang kita lakukan, kita responi setelah kita memproses apa yang kita lihat. Jadi kalau kita melihat, misalnya ya, kita membayangkan ada di pagi hari, terus kita melihat matahari terbit ya. Nah, orang beriman dan orang yang tidak beriman, cara meresponnya tidak sama. Kalau orang yang beriman, orang yang selalu positif, yang baik, apa yang baik, semua yang dipikirkannya, maka ketika dia melihat matahari terbit, dia akan mengatakan terima kasih Tuhan untuk hari ini, dan dia akan segera melakukan segala perencanaannya apa yang akan dia lakukan di dalam Tuhan. Tapi orang negatif selalu mungkin mengatakan mati aku akan menderita, aku akan mengalami kesulitan mencari nafkah, bagaimana aku membayar utangku, dan lain sebagainya. Nah, ini jelas sekali ditunjukkan oleh perbedaan antara 10 orang pengintai dan 2 orang pengintai, antara sesuatu yang pesimis dan sesuatu yang optimis. Tuhan ingin kita semua melihat kehidupan kita dan memproses dengan iman kita. Sehingga apa? Sehingga outcome yang keluar, respon yang kita lakukan adalah respon yang berdasarkan iman kepada Tuhan. Sebagian kita tidak menyadari apa yang kita lihat dalam pikiran manusia akan menentukan keberadaan dan keadaan kita semua. Jadi kita kalau
mengatakan hal-hal yang jelek seperti bangsa Israel, 10 pengintai. Mereka katakan, loh kok begitu besar musuhnya, raksasa semua, waduh pasti kalah. Waduh, akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua yang mengatakan itu, yang berpikir tentang itu, yang selalu pesimis, mereka semua tidak pernah menikmati tanah Kanaan. Hanya Joshua dan Kaleb yang betul-betul optimis, percaya, menindaklanjuti apa yang mereka lihat dengan iman mereka, yang bisa menikmati janji-janji Tuhan di tanah perjanjian. Oleh karena itu saudaraku, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Seperti di Matius 6 ayat 22-23 katakan, mata adalah pelita hidup, pelita tubuh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada pada matamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hati-hati saudaraku, mata itu merupakan jendela jiwa. Jadi kalau kita tidak menjaga jendela jiwa kita dengan baik, sehingga kita melihat hal yang sama, tapi yang masuk proses keluarnya hal yang negatif, kita hindari hal-hal tersebut. Kita akan melihat apa yang bisa menyebabkan cara kita meresponi apa yang kita lihat menjadi berbeda. Ada 3 hal. Yang pertama adalah budaya, cara hidup kita. Memang setiap dari suku bangsa, saya katakan suku bangsa bukan negara ya. Kalau negara Indonesia itu suku bangsanya banyak. Kita bicara suku bangsa itu misalnya di Indonesia ada yang Sunda, ada yang Batak, ada yang Jawa, ada yang Bali. Nah, cara budayanya masing-masing. Dan budaya itu membentuk kita dari kecil. Dari kita lahir, kita dibesarkan, bertumbuh dengan budaya setempat, membentuk pikiran yang seperti yang budaya itu bentuk. Nah, itu yang menentukan penglihatan kita, menentukan respon kita. Jadi kita bisa melihat hal yang sama, tetapi beda budaya, cara meresponnya tidak sama. Contoh kalau kita bicara bangsa Asia dan bangsa asing, ya. Ketika kita melihat seseorang menerima sesuatu dengan tangan kiri, kita orang Asia di Indonesia, kita akan mengatakan wah kurang sopan, karena kita biasanya tidak menggunakan tangan kiri untuk melakukan sesuatu. Tetapi di Barat tidak masalah, pakai tangan kiri tidak masalah, kiri kanan sama saja. Tapi budaya Indonesia mungkin ya khususnya, kalau pakai tangan kiri kita bisa dianggap tidak sopan. Nah ini yang menentukan prosesor yang ada dalam diri kita ini, bagaimana salah satunya budaya. Oleh karena itu hati-hati saudaraku ya. Satu itu. Kedua, trauma masa lalu ya. Kenapa saya secara spesifik mengatakan trauma masa lalu? Banyak dari kita kehidupannya itu tidak semulus apa yang kita lihat dalam sinetron-sinetron yang indah-indah itu, enggak, saudara. Banyak dari kita pada masa kecilnya mengalami banyak penderitaan, bahkan mungkin mengalami pelecehan ya, bahkan mungkin mengalami kayak KDRT atau dipukulin waktu kecil. Nah itu atau dibully ya. Itu semua tuh membawa satu trauma yang membekas dalam hidup kita. Nah, tetapi Tuhan ngomong di dalam kita, yang lama telah mati, yang baru telah datang. Ketika kita sebagai gambarannya ketika kita dibaptis, saudaraku, kita akan ditenggelamkan ke belakang. Dikatakan apa? Biarlah yang lama mati, tapi kita bangkit baru. Karena apa? Karena iman kita kepada Kristus. Kematian kita bersama-sama dengan salib Kristus, kebangkitan kita karena kita beriman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi oleh karena itu trauma masa lalu itu harus kita tinggalkan, kita selesaikan, kita buang ya. Bagaimana cara membuangnya? Kita harus konsultasi dengan mentor rohani kita, dengan bapak rohani kita, dengan Pak Gembala, dengan kakak rohani kita, siapapun itu yang lebih bisa melayani saudara yang membutuhkan. Tetapi trauma masa lalu itu harus diselesaikan ya. Saya kasih contoh yang paling simpel. Manusia itu ya bertindak seperti apa yang dia pikirkan. Tetapi dia meresponi segala sesuatu itu bukan dari yang dipikirkan, tetapi dari apa yang ada dalam dirinya. Jadi refleks. Contoh gini. Saya waktu kecil, saya masih ingat, saya tinggal di kampung. Saya ketika itu bermain bersama teman-teman, tiba-tiba ada sesuatu yang nempel di kepala saya, di dekat telinga, kayak geremet-geremet. Langsung saya pegang sama saya.
kepala saya pegang, ternyata apa, saudara? Kecoa. Wih, saya begitu jijiknya sama kecoa. Akhirnya sejak saat itu, ketika saya melihat kecoa, saya ngeri, saya takut. Padahal teorinya kecoa itu ngeliatin kita jauh lebih takut. Karena apa? Kita jauh lebih besar. Bahkan mereka lari. Tapi kita sendiri yang bingung-bingung, ketakutan, ngeri-ngeri gitu ya. Itu sebelum saya mengerti firman. Setelah saya mengerti firman, ya, bahwa itu adalah trauma masa lalu, saya otomatis ketika saya melihat kecoa, saya langsung mengambil kecoanya dan saya menghalau kecoanya yang lari. Kalau dulu sebelum saya mengerti firman, saya yang lari. Nah, itu namanya trauma masa lalu. Kita meresponi segala sesuatunya itu langsung refleks karena apa yang ada dalam pikiran kita, ya. Trauma, kita dulu pernah disakiti. Contoh misalnya anak saya itu pernah satu hari makan babi guling, ya. Babi gulingnya ini enggak tahu, kita semua satu keluarga makan. Enak babi gulingnya. Tapi yang anak saya yang laki ini makan babi guling terus habis itu perutnya tuh murus-murus, enggak enak. Nah, itu trauma. Jadi sekarang barusan kita ke Bali makan babi guling banyak, dia enggak mau makan. Trauma. Ya, bahkan dia trauma terhadap merek tertentu yang enggak akan saya sebut. Nah, ini namanya trauma masa lalu. Ini harus diselesaikan. Di dalam Tuhan semua ini harus ini adalah masa lalu. Tuhan ngomong, jangan ingat-ingat hal-hal yang terdahulu, jangan ingat hal-hal yang lampau, karena aku akan membuat jalan yang baru. Padang gurun akan aku ubah menjadi kebun anggur yang subur. Itu kata Tuhan. Ya, ketiga, kepercayaan. Jadi kita harus menguatkan kepercayaan kita. Bagaimana? Kita harus banyak membaca firman, kita harus mendengarkan firman Tuhan, kita harus merenungkan firman Tuhan, dan kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus merasakan betapa baiknya Tuhan terhadap saudara dan saya. Betapa baiknya penyertaan pelindungan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang tidak habis pikir ya. Saya sering cerita dan saya sampai hari ini masih akan cerita. Banyak hal sepele kadang-kadang. Saya pulang dari pelayanan dengan istri, lewat di suatu jalan ada mobil isinya penuh dengan duren, jualan duren. Waduh, enak ya, kelihatannya makan duren. Lagi kepikir makan duren, enak ya, tapi tidak berani beli. Kenapa, saudaraku? Karena saya tidak bisa milih duren. Sebab nanti kalau tidak bisa milih duren, kita beli duren, ternyata durennya tidak enak, kita tambah kecewa. Akhirnya apa? Oke lah, tidak apa-apa lah, sudahlah, kita pulang saja. Akhirnya sampai di rumah, saudara tahu, Tuhan itu mengerti loh, Tuhan itu menggerakkan teman sepelayanan kita itu bisa ngirim duren ke rumah. Loh, kan luar biasa. Enak lagi durennya. Sudah gratis, enak, enggak usah milih. Puji Tuhan. Nah, ini artinya apa? Artinya begitu Tuhan itu memperdulikan saudara dan saya. Dan ini adalah iman yang harus kita pegang dalam hidup kita. Sehingga apa? Ketika kita melihat penglihatan, kita melihat sesuatu, maka kita akan memproses dengan apa? Dengan iman kita, dengan kehidupan kita menjadi sesuatu yang positif. Oleh karena itu, saudaraku, hati-hati dengan apa yang kita lihat, ya. Karena apa? Karena itu akan membentuk peta kehidupan, ya. Saudara tahu peta kehidupan? Mungkin saudara kalau jalan-jalan terus tak tahu jalan, saudara buka HP saudara, ya, saudara bisa nulis. Misalnya saudara mau kemana? Oke, saya mau cari iga babi, ya, di Ubud, ya. Saudara akan masukkan di dalam Google atau Waze atau apapun aplikasi yang bisa membawa. Itu namanya peta. Itu akan membawa saudara menjalani rute-rute tertentu sampai saudara bisa menemukan apa yang saudara kehendaki. Demikian pula dengan iman kita. Ketika kita melihat sesuatu dan kita proses dengan iman kita, maka iman kita itu akan membentuk keyakinan kita, kepercayaan kita, faktor budaya yang kita harus lupakan, dan juga trauma masa lalu kita yang kita harus lupakan. Itu akan membentuk peta kehidupan kita nanti akan bagaimana. Kalau kita tidak bisa membuang hal-hal yang jelek di masa lalu kita, maka peta kehidupan kita akan menjadi seperti 10 pengintai yang pesimis. Budak itu kan pesimis kan. Yang namanya budak itu tidak ada yang optimis. Karena apa? Terlalu sering dibohongin orang, sehingga mereka itu tidak percaya sama orang, selalu bersungut-sungut. Sehingga ketika ada hal yang baik, mereka tetap pikirannya negatif. Nah, ini harus kita buang. Amin.
Hanya dengan itu maka Tuhan akan bisa menyediakan peta kehidupan yang luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih, bukan karena menjadi pemenang tok ya, lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Gambaran yang terjadi dalam kehidupan kita itu tergantung dari saudara dan saya. Apakah kita memilih menjadi 10 pengintai yang pesimis atau kita memilih menjadi 2 pengintai yang optimis? Itu tergantung dari saudara dan saya. Tetapi ada 3 hal yang kita perlu waspadain dan perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Kekuatan dan dampak dari melihat. Yang pertama, kita akan mendapat seperti apa yang kita lihat. Kalau kita lihatnya bagus, seperti Joshua dan Kaleb, semua baik karena Tuhan menyertai, semua akan menjadi luar biasa. Maka Joshua dan Kaleb mendapatkan tanah perjanjian itu. Sampai pada waktunya, Tuhan memberikan itu semua kepada mereka. Kita akan bertindak seperti yang kita lihat, itu kedua. Jadi kalau kita percaya bahwa itu baik, kita akan memperjuangkan yang baik itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Kalau kita menghindar karena kita merasa tidak baik, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita bertindak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita positif, optimis, kita akan semangat. Kita pesimis, kita negatif, kita akan loyo. Ya. Ketiga, kita akan menjadi seperti apa yang kita lihat. Saya memberikan contoh. Musa sering dipanggil oleh Tuhan. Ketika dia dipanggil oleh Allah Bapa, dia masuk ke kemah pertemuan. Bertemu dengan Bapa. Muka tatap muka. Jadi ya kayak orang meeting ketemu berdua gitu. Dan apa yang terjadi? Keluar dari kemah. Muka Musa bercahaya, bersinar. Kenapa? Ketika dia melihat Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan menular. Ketika hidup saudara dan saya selalu mencari wajah Kristus Yesus dalam setiap firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita membaca firman, kita mendengar firman, kita berdoa, kita merenungkan firman, kita melihat Kristus di dalam firman itu. Maka Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Kita pribadi makin hari makin menyerupai seperti Kristus. Kita akan menjadi seperti apa yang kita lihat. Itu yang firman Tuhan katakan. Bahkan kalau saudara melihat kembali kepada cerita dongeng ya, mungkin saudara pasti pernah mendengar cerita mengenai Tarsan ya. Tarsan pada waktu kecil ya, dia hilang di hutan. Dia dibesarkan oleh monyet. Dia kumpul dengan monyet. Cara berjalan, cara naik pohon, bahkan bicaranya pun seperti monyet. Kenapa? Karena dia melihat monyet. Dia menjadi seperti monyet. Tapi karena manusia diciptakan Tuhan segambar dan serupa seperti Tuhan. Ketika Tarsan ditemukan oleh keluarganya, dibawa ke Eropa dan dia kumpul dengan manusia, maka dia bertindak seperti manusia. Dia bisa ngomong, dia bisa berpikir, dan semuanya dia bisa menjadi seperti apa yang dia lihat. Maka itu saudaraku, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Tetap kita bersikukuh dengan iman kita. Kita buang trauma masa lalu kita. Dan kita jaga supaya budaya itu tidak membuat kita menjadi manusia lama. Tapi kita akan menjadi manusia baru seperti yang Tuhan mau. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Kami boleh mengerti mengenai apa yang kami lihat. Supaya kami hati-hati dalam kehidupan ini. Supaya kami lebih percaya kepada iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Daripada sekedar apa yang kita lihat dengan mata. Tuhan berkati setiap firman dalam kehidupan kami dimeteraikan. Supaya kami bukan hanya mengerti, kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang selalu melindungi, menyertai, memberkati setiap daripada kami mulai daripada hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.